Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkuman materi persiapan PTS 1 Seni Budaya kelas 7. Bab 1 Seni Rupa dan bab 2 Seni Musik. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang berasal dari segenap perasaannya dan bersifat indah, sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Pembagian cabang seni rupa itu terdiri atas seni murni dan seni pakai. Seni murni lebih mengutamakan ekspresi atau ungkapan jiwa. Seni pakai lebih mengutamakan aspek kegunaan atau terapan. Wujud dimensi karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi atau dwimatra adalah sketsa, lukisan, relief, ilustrasi, drawing, menggambar ya, atau mozaik, kolase, dan foto. Contoh karya seni 3 dimensi atau trimatra adalah patung dan keramik. Unsur pada seni rupa meliputi garis, bidang, dan bentuk, tekstur, warna, dan fungsi. Salah satu judul lagu mancanegara adalah Way Back Home. Salah satu judul lagu daerah Indonesia adalah Buang Jempa. Macam-macam garis. Jadi unsur seni rupa itu terdiri atas garis. Macam-macam garis, macam-macam tekstur yaitu arsir horizontal, arsir diagonal, arsir vertikal. Arsir silang horizontal dan vertikal. Jadi gabungan. Kemudian di gambar terlihat tekstur. Ada teksturnya apa? Arsir horizontal, arsir diagonal, arsir vertikal, dan arsir silang horizontal vertikal. Macam-macam warna yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bisa dilihat di gambar. Primer seperti apa gambarnya, sekunder, dan tersier, yang merupakan prinsip-prinsip seni rupa yaitu kesatuan, keseimbangan, irama, komposisi, gradasi, dan proporsi. Yang termasuk jenis gambar yaitu gambar bentuk, gambar ekspresif, gambar konstruktif, gambar ilustrasi, dan gambar dekoratif. Bisa dilihat di gambar. Apa itu gambar ilustrasi, gambar konstruktif, gambar dekoratif. Yang termasuk media dan alat gambar yaitu kertas, kanvas, pensil, dan pastel, serta krayon, cat, spidol. Nah, itu dia media gambarnya, ada kertas, ada ukurannya, serinya, kemudian kanvas bentuknya ada di gambar, kemudian pastel dan krayon, kemudian cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Ada juga spidol untuk menggambar. Nah, yang termasuk teknik menggambar yaitu teknik dusel atau digosok dan teknik pointillis. Teknik pointillis itu titik-titik ya. Teknik siluet dan teknik akuarel serta teknik arsir. Bisa dilihat di gambar. Apa itu teknik dusel, pointillis, siluet, dan akuarel serta arsir. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Bisa dilihat di gambar itu, yang digambar itu adalah gambar
flora, gambar flora, bunga. Kemudian ini gambar fauna, gambar bebek. Dan bendanya itu gelas. Ini benda ini. Macam-macam ragam hias, yaitu ragam hias flora, ragam hias fauna, dan ragam hias geometris. Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara menjadi sebuah harmoni yang indah. Unisono adalah bernyanyi bersama-sama secara satu suara. Unsur-unsur musik diantaranya yaitu ada melodi, irama, birama, tangan nada. Jadi kalau ada birama 2/4, 3/4, 3/8, 8/8 adalah merupakan birama. Kalau irama itu seperti pop, keroncong, dan jazz. Tangan nada do sama dengan C adalah do re mi nya itu C D E F G A B C aksen, atau do re mi fa sol la si do, atau not angkanya 1 2 3 4 5 6 7 1 aksen. Pada tangan nada salendro, notasi kepatihan ini digunakan sebagai berikut. 1 2 3 5 6 atau ji rolu ma 6. Ji itu siji, ro loro, lu telu, ma 6. Ma itu 5, 6 itu 6. Dalam tangan nada pelok, notasi yang digunakan akan menjadi seperti berikut. 1 2 3 4 5 6 7 1. Jadi ji rolu pat ma 6 piji, seperti itu. Berikut ini gambar garis para nada. Kunci G, kunci F, dan kunci C. Nah, ini adalah merupakan notasi balok, ini garis para nada. Nah, ini adalah garis para nada nih. Nah, ini garis para nada terdiri dari 5 garis. Garis 1 dari bawah, garis 5 di atas, dan terdiri dari 4 spasi. Spasi itu di antara garis. Kemudian kalau ini namanya kunci G. Kunci G nih. Ini kunci G. Ini kunci F ya. Ini kunci F yang kedua. Yang ketiga kunci C. Jadi kunci itu adalah merupakan simbol yang terdapat di dalam partitur lagu. Partitur buku ya. Ada kunci G, kunci F, dan kunci C. Yang ketiga kunci C. Nah, ini berikut nada-nada di dalam kunci G. Seperti itu. Nah, berikut inilah tanda aksidental atau alterasi atau kromatis, meliputi pertama tanda sharp atau crash ya, atau simbolnya itu hashtag gitu. Fungsinya itu untuk menaikkan setengah nada. Contoh dari nada dari nada G jika diberikan tanda crash menjadi gis atau G crash. Kemudian tanda flat atau mol. Mol itu simbolnya kayak beta ya. Fungsinya untuk menurunkan setengah nada. Contoh dari nada A ke nada AS ya, AS atau as. Kalau misalkan B diberikan tanda flat, satu flat ya, B beta menjadi bass gitu. Kalau tanda pugar fungsinya untuk mengembalikan ke nada semula. Contohnya nada cis jika diberikan tanda pugar menjadi nada C, seperti itu. Ini dia ya, ini C D E F G. C kalau keras jadi cis, kalau diberikan mol jadi ces, kalau tanda pugar ya jadi pugar lagi, jadi C lagi. D dis des ya, kalau E ais es, kalau F vis ves, kalau G gis ges, A ais as. Jadi kalau intinya sih kalau keras itu belakangnya tambahin is, kalau flat atau mol ditambahin s kayak gitu. Ini simbol-simbol dari crash, pugar, atau flat. Seperti itu. Nah, ini dia bentuk nada
not ya. Bentuknya yang bulat itu nilainya itu penuh namanya penuh, nilainya penuh. Kalau harga ketukannya itu terdiri dari 4 ketukan. Kalau yang bulat ya, ada tangkainya dan tidak diarsir, itu namanya not setengah, bernilai setengah. Itu bernilai 2 ketukan. Kalau not bulat diarsir, dihitamin, kasih tangkai, itu 1/4. Namanya nilainya 1/4. Itu bernilai dalam 4/4 itu bernilai 1 ketukan. Kalau notnya itu diberikan tangkai, ada benderanya, kemudian notnya diarsir atau dihitamkan, nilainya 1/8, namanya 1/8, itu bernilai setengah ketukan dalam birama 4/4. Kalau ini yang terakhir itu not ada 2 bendera, ada tangkainya, terus notnya dihitamkan, itu namanya 1/16 atau nilainya 1/16. Nilai ketukannya itu seperdelapan, seperempat, ya 1/16 ketukan. Nah, not lambang diam, tanda diam. Itu ada penuh, setengah, 1/4, 1/8, dan 1/16. Tuh, tanda crash fungsinya berada di belakang not. Tanda crash dulu, baru tanda notnya. Gambar di atas merupakan bentuk not, nilai not, dan harga ketuk. Nada enharmonis adalah nada yang sama bunyinya tapi memiliki 2 nama yang berbeda. Contohnya itu C crash dengan des ya, cis dan des. Itu tempat nadanya sama ya, di antara C dan D, di antara itu yang di hitam-hitam itu, tuts hitamnya. Nama tempatnya sama tapi namanya berbeda ya, cis atau des. Berikutnya juga ada dis dan s, ada juga vis dan ges, ada juga gis dan as, ada juga ais dan bes gitu. Teknik vokal meliputi ada artikulasi, merupakan cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan dalam lagu dapat terdengar dengan jelas dan dapat dipahami oleh pendengar. Kemudian ada prasering, itu pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu dapat menjelaskan dan menyampaikan pesan yang terkandung dalam lagu yang sedang menyanyikan kepada para pendengarnya. Berikutnya intonasi, itu merupakan ketepatan bunyi tiap nada agar suara yang dihasilkan terdengar merdu. Jadi dalam bernyanyi itu intonasinya harus jelas juga gitu ya. Ketepatan intonasinya, ketepatan bunyinya itu harus terdengar, harus pas gitu. Kemudian resonansi, yaitu usaha untuk membuat suara menjadi indah dengan cara membuat rongga-rongga udara di sekitar mulut dan tenggorokan bervibrasi. Seperti itu. Improvisasi, yaitu usaha untuk memperindah lagu dengan mengubah sebagian melodi tanpa persiapan terlebih dahulu. Sikap badan saat bernyanyi, posisi badan harus berdiri tegak agar pernapasan terjadi dengan baik. Kemudian yang berikutnya, teknik pernapasan terdiri dari pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan diafragma. Jadi kalau pernapasan dada itu ketika menarik nafas, rongga dada itu mengembang dan perut mengempis, tapi kurang baik digunakan untuk bernyanyi. Kalau pernapasan perut ketika menarik nafas, rongga perut mengembang dan dada mengempis, jadi kurang baik digunakan untuk bernyanyi. Kalau pernapasan diafragma ketika menarik nafas, rongga di antara perut dan dada
di antara perut di sekitarnya, depan, kanan kirinya itu mengembang dan perut mengempis. Dan dada pun mengempis ya. Dan itu baik digunakan untuk bernyanyi. Lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke diciptakan oleh R. Surarjo. Akapela merupakan teknik bernyanyi yang dilakukan secara berkelompok tanpa diiringi alat musik. Paduan suara merupakan bernyanyi yang dilakukan sebanyak 6 orang atau lebih dan menggunakan 3-4 suara. Ada sopran, alto, tenor, bass, disingkat SATB. Lagu kanon merupakan nyanyian yang dinyanyikan oleh 2 orang atau lebih dengan melodi yang saling saut-sautan. Ya, atau susul menyusul. Jadi ganti-gantian nyanyinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lagu daerah yang berjudul Dondong Opo Salak berasal dari Jawa Tengah. Lagu daerah yang berjudul Tokecang berasal dari Jawa Barat. Kalau lagu daerah yang berjudul Soleram berasal dari daerah Riau. Lagu wajib nasional Bagimu Negeri diciptakan oleh Kusbini. Jika ada yang kurang paham, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, jika kalian sudah menyimak dan sudah paham, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah, saya sudah menyimak. Nama, kelas, tanggal, bulan, tahun, hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.